Nah ini David, kalau misalnya pasangan suami istri yang sudah terlanjur istrinya hamil, ya. informasi berikut ini harus Anda simak karena ini memiliki keturunan tentu jadi salah satu anugerah terbesar meski akan ada banyak tantangan mulai dari merawat bayi hingga proses menyusui. Nah saudara, tidak ada salahnya bagi Anda yang sedang menantikan kelahiran sang buah hati untuk mempersiapkan diri bersama pasangan melalui kelas khusus persiapan kelahiran bayi. Seperti liputan rekan kami Dazen Frila berikut ini. Setelah melahirkan, tugas pertama seorang ibu adalah menyusui. Tapi nyatanya prosesnya tidak selalu mudah. Nah, dalam episode Health Series kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengintip kelas breastfeeding atau menyusui yang dapat mengedukasi ibu baru tentang bagaimana sih cara menyusui yang benar dan lancar. Yuk kita lihat kelasnya. Menjadi orang tua baru bukanlah hal yang mudah. Di tengah sibuknya mempersiapkan persalinan, kadang calon ayah dan ibu lupa dengan perjalanan yang akan dijalani setelahnya, yakni menyusui dan mengurus bayi. Menilai pentingnya pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang menyusui dan perawatan bayi baru lahir, Tia Pratiknyo mendirikan kelas edukasi mengenai breastfeeding and newborn care sebagai bekal para orang tua baru dalam merawat sang buah hati. Jadi awalnya juga dari pengalaman sendiri, pengalaman pribadi. Jadi waktu aku dulu pas hamil, aku emang lebih banyak fokus untuk kelahirannya gitu ya, gimana nih melahirkan. Tapi ternyata pas setelah melahirkan dan ternyata aku baru sadar menyusui juga tidak semudah itu. Karena habis melahirkan memang tantangan pertama ibu setelah melahirkan ya menyusui. Dan menyusui itu kan kita 6 bulan ASI eksklusif. Jadi tiap jam, tiap 2 jam kita menyusui. Jadi kalau misalnya menyusui bisa dengan lancar, itu transisi semasa postpartum, transisi menjadi ibu juga jauh akan menjadi lebih mudah. Didominasi oleh pasangan muda dari kalangan milenial, kelas edukasi ini disampaikan oleh penasihat laktasi dan bidan, sehingga informasi yang diterima bersumber dari ilmu medis dan bukan sekedar mitos ataupun tradisi. Karena pengen jadi ibu yang berdaya aja sih, yang punya informasi yang cukup sebelum akhirnya menjalani proses sebagai ibu, karena kebetulan ibu baru dan tahu juga kalau dari turun-temurun informasinya tuh kayaknya mungkin kurang update gitu. Jadi akhirnya pengen belajar sama pakar-pakar yang memang sudah mengetahui duluan gitu lah kira-kira. Bahkan bagi seorang ayahnya juga yang bisa membantu paling nggak tahu gitu apa yang memang dari sisi kita yang untuk mensupport si ibu agar prosesnya bisa berlangsung dengan lancar. Meski menyusui identik dengan peran ibu, para suami juga diikut sertakan dalam edukasi merawat bayi sebagai sumber dukungan dan untuk membangun kesiapan mental sang ayah. Wah, peran suami pokoknya menurut saya sangat penting ya. Jadi kalau misalnya di ASI, memang faktor utama yang mendukung keberhasilan ASI adalah dukungan dari suami. Apalagi nanti kalau suami udah bisa tahu misalnya menggendong bayi, ya kan, mereka sudah bisa memandikan bayi. Itu kan berarti menambah ikatan batin antara orang tua dan bayi, juga menambah erat antar pasangan. Jadi mengasuh, mendidik, merawat anak ya bareng-bareng. Perjalanan menjadi orang tua membutuhkan persiapan mental dan emosional yang kuat. Tak ada salahnya untuk membekali diri dengan informasi yang cukup melalui kelas edukasi parenting agar proses transisi berjalan lebih tenang dan menyenangkan. Dazen Frila dan Teguh Prihantoro melaporkan dari Jakarta.